ketika mendapatkan musibah, menangis itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Allah ikhwan rahimakumullah, apapun nangisnya kita, ketawanya kita, itu bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya, dan beberapa jenis tangisan itu bisa menguntungi itu di akhirat. Ada orang nangis karena kesedihan, sedih apa? Kehilangan dari pahala. Ada orang sedih karena kehilangan teman atau keluarga. Ada orang nangis karena gembira, dapat nikmat Allah. Ada saking dia gembira, dia menangis, mensyukuri nikmat Allah. Macam-macam bentuk tangisan itu. Nah, Allah tahu kalau tangisan ini yang mana. Apa yang nangis ini memang nangis karena Allah atau bukan, itu ada hisab benar. Ya, ada hisab. Ada tangisan yang ada makna. Ada tangisan yang ada makna. Ya, itu juga pemain sepak bola. Pas kalah sampai nangis dia. Astagfirullahaladzim. Itu betul ditanya, nangis kau ini untuk apa? Ya, kalau kita nangis karena Allah, nangis karena mendengar cerita salaf, nangis ya Arab, insyaallah mudah-mudahan ikhwan muslimin itu anak ngajak antum sekalian. Jadi anak pribadi kita harus mencari waktu, waktu ulus, waktu yang tenang buat kita ini menghayalkan Nabi sampai kita baca nangis. Cari itu, jangan nunggu bulan Maulid dari sekarang. Yang itu dengar banyak cerita dari asatidz tentang cerita-cerita Rasulullah, mana susah payahnya, mana senang, mana perjuangan Nabi. Nanti hayalkan, nanti hadir bersama mereka, bersama Rasulullah. Nanti hayalkan, nanti bayangkan kalau nanti, contoh ini kan, contohnya, nanti bayangkan nanti hadir bersama Nabi saat itu. Soalnya kalau kisah-kisah memang bisa membawa kita kejadian. Nanti hayalkan, nanti bayangkan, nanti seakan-akan memandang wajah beliau, nanti akan muncul rasa rindu, nanti akan muncul rasa cinta dan bisa nangis. Rindu dengan salat, melihat foto-foto solihin, foto aulia itu. Kita tenang, kita bayangkan, insyaallah itu haruslah. Jangan sampai kita sepanjang hidup tidak pernah nangis karena Allah. Nangis kita cuma karena sakit, orang kecil dulu karena kita boleh kecil. Ya, semasa hidup tak pernah kita nangis. Hati kita ikhwan rahimakumullah, nasihat buat anak dan antum sekalian, banyak hati kita ini kering. Hati yang kering itu tandus, sulit untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nasihat, apalah susah didapatkan. Susah dia untuk terima. Nah, tanah yang tandus butuh disiram biar subur. Hati yang tandus itu butuh disiram biar subur. Dengan apa? Dengan air mata. Dengan air mata kita siram. Ya, air mata kita nangis keluar, itu nyirami hati kita. Akan lembut kita punya hati. Allah akan lembut. Semakin sering nangis, semakin lembut kita punya hati. Tapi sebaliknya kalau galak, ketawa terus, ngakak sampai di kuburan dia ngakak. Alhamdulillah. Jadi jangan ketawa di kuburan, jangan ketawa di masjid. Itu bisa mematikan hati. Karena bukan tempat untuk kita untuk ketawa saja. Di situ tempat kita untuk menangis, untuk sedih, untuk tadarruk kepada Allah. Tapi ikhwan rahimakumullah,